Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Ya, hari ini kita belajar matematika untuk kelas 3 tema 5. Nah, sebelum kita belajar kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya. Kita belajar pecahan konkret dan soal cerita. Yang di atas ya, ada satu kue dipotong tengahnya sehingga menjadi 2. Nah, pecahannya untuk satu bagian ini adalah 1/2. Kenapa 1? Karena satu bagian. Kenapa 2? Karena ini dipotongnya 2. Karena diambil 1, makanya 1/2. Nah, ingat yang di atas itu apa namanya? Ya, pembilang ya. Yang di bawah penyebut ya, ingat. Jadi burung elang terbang tinggi di angkasa ya. Nah, burung but-but itu ada di bawahnya. Nah, makanya pembilang itu di atas dan penyebut itu di bawah ya. Nah, kalau dua-duanya diambil bagaimana? 2/2. Nah, fahimtum ya. Jadi kalau dua-duanya diambil berarti 2/2. Kalau hanya 1/2 ya. Nah, begitupun jika dibagi 4 ya. Makanya sini penyebutnya 4. Jadi penyebut itu dia dibagi jadi berapa? Ya, dibagi 2 ya berarti 2. Dibagi 4 ya jadi 4. Nah, terus di atasnya pembilang diambil atau dimakannya berapa? Kalau diambilnya cuma 1 ya berarti 1. Kalau diambil 2 berarti 2/4 ya. Sini tulis ya. Nah, kalau diambil 2 berarti 2/4 ya. Kalau diambil 3 3/4. Kalau diambil semuanya 4/4 sama dengan 1 semuanya berarti. Nah ya, jadi penyebut itu dia dibagi jadi berapa? Pembilangnya diambil berapa? Diambil 1, diambil 2. Nah ya, bisa juga dimakan dalam soal cerita ya, atau dibagikan ya. Nah, ini jika dibagi 4. Nah, lalu kalau dibagi 8, nah ada 8 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Makanya penyebutnya 8. Kenapa 1? Karena diambilnya cuma 1. Kalau diambilnya 2 ya, berapa? Iya, 2/8 ya. Kalau diambil 3 3/8. Diambil 4 4/8 ya. 8-nya penyebutnya tetap karena dia memang dibaginya 8. Nah, jadi penyebutnya tetap. Mau diambilnya 5 5/8 karena dia sebelumnya dipotongnya jadi 8 bagian. Nah, yang namanya pecahan itu harus sama semua, tidak boleh beda ya. Misalnya yang 4 ini bentuknya seperti ini, yang 2 lagi ini digabungkan seperti ini ya, berarti udah beda ya. Nah, berarti yang pecahan itu yang samanya saja ya. Nah, kalau misalnya beda seperti itu ya berarti bukan pecahan. Nah, ini makanya harus dipotongnya sama. Makanya 8-nya itu tidak berubah, 4-nya tidak berubah, 2-nya tidak berubah karena memang sama besar ya. Nah, jadi jangan lupa ya, ketika dibagi ya, dibagi berapa? 8 berarti penyebutnya 8. Dibagi 10 berarti penyebutnya 10. Nah, nanti dimakan berapa? Dimakan 3 berarti 3/10 ya. Tadi sudah melihat ya yang dipotong menjadi berapa bagian. Nah, ini tidak dipotong tapi memang sudah utuh semuanya, cuma ada beberapa bagian dan bentuknya sama. Nah, ingat, pecahan itu bentuknya harus sama. Nah, karena bentuknya sama ya, ini contoh apa nih, wafer ya, wafer. Nah, wafernya itu kan bentuknya sama semua, ada 10 berarti bisa dianggap pecahan ya. Nah, yang dilingkari ya itu yang diambil atau dimakan atau dibagikan ya, diambil 2, makanya menjadi 2/10 ya, 2/10. Nah,
Kenapa per 10? Karena memang wafernya ada 10. Kenapa 2? Karena diambilnya 2. Nah, jadi pecahan itu bukan berarti yang harus dipotong. Nah, ini tidak dipotong, tapi bentuknya sama, juga dianggap pecahan. Ya, jadi jangan pikir, wah ini nggak dipotong, berarti bukan pecahan. Ya, bisa dianggap pecahan karena bentuknya sama. Ya, nah makanya di sini ketika diambil 2, dalam bentuk pecahannya 2 per 10. Nah, contoh yang lain lagi. Ini di sini ya ada jelly. Nah, cuma sudah dikelompokkan ada 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ya, semuanya ada 25. Ya, makanya ketika diambil 5 menjadi 5 per 25. Ya. Nah, 5 per 25. Kenapa 5? Karena diambil 5. Kenapa 25? Karena jelinya ada 25. Nah, kan jelinya bentuknya sama semua, kecuali bentuknya beda. Nah, mungkin tidak bisa dianggap pecahan, karena pecahan itu harus bentuknya sama, walaupun tidak dipotong. Ya, jadi ini sama juga seperti yang tadi yang wafer. Ya, jadi udah paham ya. Jadi ketika ada suatu benda yang sama, dan itu misalnya ada berapa jumlahnya, itu bisa dijadikan pecahan. Bisa dijadikan pecahannya seperti tadi wafer. Ya, jelly ini ada 25, diambil 5, pecahannya menjadi 5 per 25. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu bingung ya. Oh, ini kok pecahan, kan nggak dipotong. Nah, enggak, tetap juga dianggap pecahan. Nah, ini yang seperti tadi Ustadz jelaskan ya. Yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut ya. Contoh sini A pembilang, B penyebut. Nah, di sini ada kotak ya, ada 6 bagian. Yang dihitamkan itu 1, makanya 1 per 6 ya. Di sini dibilang diarsir ya. Nah, kalau misalnya 2 yang dihitamkan ya berarti 2 per 6. 6 nya tidak berubah karena memang ada 6. Begitupun yang di bawahnya yang lingkaran ya. Nah, dibagi jadi 8. Nah, yang dilingkarkan, yang diarsir atau diwarnain itu warna hitam, itu ada 3, makanya disebut 3 per 8 ya, karena ada 3. 8 nya tidak berubah karena dia memang sebelumnya dibagi 8. Nah, kita contoh nih ya. Lambang bilangan pecahan nomor 1, pembilangnya berapa? Iya, Masya Allah, 3. Penyebutnya 5, dibaca 3 per 5 ya. Nah, tulisannya jelek ya, yang penting bisa kebaca ya. Lalu yang nomor 2 berapa? Ya, 2 per 4. Pembilangnya 2, penyebutnya 4, disebut, dibacanya 2 per 4 ya. Insya Allah semuanya sudah pada tahu ya. Ini Ustadz hanya mengulang saja ya, supaya tidak lupa, karena ini konsep dasar dari pecahan. Sekarang kita lanjut perbandingan. Nah, ini ada 2 martabak. Coba perhatikan. Dipotongnya sama atau tidak? Nah, kalau yang sebelah kiri kita hitung ada berapa dipotongnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti penyebutnya 10. Sedangkan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Penyebutnya 12. Nah, ini potongan martabaknya ya. Nah, yang satu 1 per 10, yang satu 1 per 12. Nah, yang mana yang lebih besar? Nah, kalau di sini dibilang 1 per 10 lebih besar daripada 1 per 12 ya. Nah, dengan cara perbandingan ini supaya lebih mudah lagi, bagaimana? Kita kalikan silang ya. Nah, ya. Jadi 12 kali 1 berapa? 12. Nah, taruhnya di atas 1. Atas 1 sebelah kiri, jangan di sini. Ya, begitupun 10. 10 dikali 1 10, taruhnya di sini. Dan di sini 10-nya ya. Jadi harus pindah. Ya, begitupun yang ini dikalikan harus pindah dia, ya. Yang tadinya di bawah pindah ke atas. Tadinya di bawah pindah ke atas. Nah, berarti ini nilainya 12, ini 10. Berarti besar mana 12 dengan 10? 12 berarti menunjukkan 1 per 10 itu lebih besar ya. Makanya lambangnya
1/10 lebih besar daripada 1/12 ya. Nah, seperti itu untuk lebih cepatnya tentang perbandingan mana yang lebih besar ya. Walaupun dari gambar memang kelihatan, tapi tipis sekali ya perbedaannya ya. 1/10 itu memang lebih besar daripada 1/12 ya. Dari gambar sudah kelihatan tapi terlalu tipis. Nah, makanya dengan kita hitung silang ya, jadi lebih kelihatan lagi bahwa 1/10 itu lebih besar daripada 1/12 dengan cara disilang ya. Nah, ini tadi sebelumnya soal cerita ya. Jadi Pak Ahmad membeli 2 martabak, yang satu dipotong 10, yang satu lagi dipotong jadi 12. Masih memakai gambar yang ini ya. Contoh misal yang tadi sebelah kiri martabak dipotong 10. Ingat ketika dipotong berapa? 10. Nah, itu jadi penyebut, tulis dulu di bawah ya penyebutnya per 10 ya. Tulis dulu per 10 dibagi 10 ya. Nah, di atasnya dimakan berapa? Dimakan 2. Nah, tulis 2. Nah, jadi 2/10 ya. Nah, begitupun yang sebelahnya. Dipotong berapa? 12. Tulis dulu 12 di bawahnya. Dimakan berapa? 3. Tulis di atasnya 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa hitung silang. Jadi ketahuan mana yang lebih besar ya. Jadi jangan bingung. Wah, dipotong 10 terus diambil 2 atau dimakan 3 terus gimana? Nah, dia tuh dipotong berapa? Tulis dulu di bagian penyebutnya ya, seperti ini. Dipotong 10. Nah, tulis dulu 10 ya. Nah, jangan lupa per 10. Terus diambil atau dimakan berapa? 2. Ya, tulis 2 di atasnya ya. Begitupun yang ini. Dipotong 12 ya, per 12. Dimakan berapa? 3. Ya, tulis 3 atau diambil berapa? 3. Nah, ya. Jadi yang diambil dimakan atau dibagikan tulis di atas ya. Dimakan 3, tulis di atasnya 3 ya. Nah, penyebutnya sudah ditulis terlebih dahulu, jadi mudah. Nanti tinggal hitung silang. Nah, kita hitung ya. 12 kali 2 24. 10 kali 3 30. Terus di atas ini ya. Nah, tapi yang digabungkan sama ininya ya. Jadi terpisah, ini 30, ini 24. Nah, ternyata 24 sama 30 kan lebih besar 30, berarti 3/12 lah yang lebih besar ya. Terus bagaimana simbolnya? Simbolnya seperti ini. 2/10 lebih kecil daripada 3/12. Loh, kok jadi kecil, Ustaz? Iya, itu menunjukkan yang 2/10 itu kan lebih kecil dibanding 3/12, karena yang 3/12 ada di sebelah kanan. Seandainya dia ada sebelah kiri, pasti sama simbolnya seperti ini. Nah, gitu ya. Makanya ada lebih besar dari atau lebih kecil dari. Nah, ini 2/10 lebih kecil dari 3/12. Untuk mudahnya lihat di sini ya. Ini anggap aja mulut. Nah, mulutnya ini mana kemana? Ke 12. Ini 10. Berarti mulut itu selalu mengarah yang ke besar. Begitupun yang ini ya. Nah, lebih besar ke sini, makanya mulutnya madep ke sini. Nah, itu yang lebih mudahnya ya, biar tidak salah memberikan simbolnya ya. Ini mulutnya madep ke angka yang besar. Angka besarnya sebelah kanan, dia madep ke kanan. Angka besarnya ada sebelah kiri, dia madep ke kiri ya. Seperti itu ya, biar lebih mudahnya. Bagaimana anak soleh dan soleha? Sudah paham sekarang? Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.